Pemirsa, tumpukan uang hasil judi online disita polisi. Dalam kasus ini, polisi membekukan hampir 1.000 rekening dengan total dana yang disita dan dibekukan mencapai 154 miliar rupiah. Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri membongkar kasus judi online. Sejumlah barang bukti ditampilkan dalam kegiatan ini termasuk tumpukan uang hasil sitaan judi online. Tumpukan uang dengan pecahan Rp100.000 ini terbagi dalam tumpukan per 100 juta dalam tiap plastik. Selain itu ada juga barang bukti elektronik yang ditampilkan. Dilakukan pemblokiran terhadap 576 rekening senilai 63 miliar 711 juta 906.018 rupiah yang saat ini masih dalam tahap penyidikan, yaitu 3 berkas perkara. Sebelumnya, Polri membekukan 576 rekening dan 235 rekening dengan nominal yang berbeda. Total dana yang dibekukan dan disita mencapai 154,3 miliar rupiah. Tim iNews melaporkan. Kobaran api membumbung tinggi membakar sebuah bangunan restoran di wilayah Kota Lama Semarang, Jawa Tengah. Api dengan cepat melalap lantai 2 bangunan. 4 penghuni gedung yang berada di lokasi sempat melihat asap di bagian dapur dan mencoba memadamkan api dengan alat pemadam api ringan. Petugas damkar menerima laporan mengerahkan 9 unit mobil pemadam untuk memadamkan api. Api berhasil dijinakkan setelah 3 jam petugas berjibaku. Sementara kobaran api juga melahap sejumlah bangunan di Jalan Bangka Raya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Petugas Gul Karmat yang tiba di lokasi dibantu warga berupaya padamkan api. Akibat kebakaran, 4 kios hangus dan 1 orang alami luka bakar dibawa ke rumah sakit untuk pertolongan medis. Meski sempat alami kesulitan air, namun api berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 15 unit mobil pemadam. Diduga api berasal dari gas bocor dari salah satu kios. Dari Jakarta, Helmi Saingbati, iNews melaporkan. Pelaku penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN kembali ditangkap polisi. Pelaku berperan sebagai tim pemantau ditangkap di Semarang, Jawa Tengah. Ini apa ini? Biru. Inilah detik-detik penangkapan tersangka RS, satu dari 15 pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta. Petugas gabungan menggerebek rumah tersangka RS di Candisari, Semarang, Jawa Tengah. Namun, saat tiba di lokasi, polisi tidak menemukan keberadaan RS. Tim gabungan akhirnya mengejar keberadaan RS di tempat persembunyiannya di Desa Sendangrejo, Nyatnyono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada 24 Agustus 2025. Tersangka RS pun tak berkutik saat bertemu petugas. RS diketahui berperan menyediakan tim pemantau yang mengikuti kegiatan korban serta menyiapkan tim informasi teknologi. Saat ini, RS dan ke-14 pelaku lainnya tengah menjalani pemeriksaan intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Saudara RS ini berperan menyediakan tim pantau yang mengikuti kegiatan korban dan juga menyediakan tim IT. Nah, ini perannya yang dilakukan. Hingga kini, Polda Metro Jaya telah mengamankan 15 orang yang diduga terlibat dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kacab Bank BUMN. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seorang wanita pengelola arisan bodong ditetapkan sebagai tersangka penipuan dan penggelapan di Lamongan, Jawa Timur. Total kerugian korban akibat perbuatannya diperkirakan mencapai 20 miliar rupiah. Pengelola arisan
Sambodong Elda Nura Zilawati akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Lamongan. Dalam pemeriksaan, Elda mengaku telah melakukan penggelapan dan penipuan terhadap 144 anggota arisan. Total kerugian korban mencapai sekitar 20 miliar rupiah. Kasus ini terungkap setelah ratusan korban melapor ke Mapolres Lamongan pada 3 Agustus 2025. Tersangka sempat mangkir 2 kali saat dipanggil polisi hingga akhirnya ditangkap di Bandara Juanda. Pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025 di Bandara Juanda Surabaya, yang mana yang bersangkutan akan meninggalkan Indonesia ke Malaysia. Dalam penggeledahan di rumah tersangka, polisi menyita barang bukti sepeda motor, uang tunai ratusan juta rupiah, serta sejumlah tas bermerek. Tidak hanya itu, petugas juga menyita sebuah paspor yang diduga akan digunakan untuk melarikan diri ke luar negeri. Dari Lamongan, Abdul Wahid, iNews melaporkan. 2 pelaku pembunuhan pemuda yang jasadnya ditemukan mengapung di sungai di Jember, Jawa Timur akhirnya ditangkap polisi. Sementara sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan terapung di Sungai Kanal Prambon, Sidoarjo, Jawa Timur. Setelah penyelidikan, korban yang berinisial AR ternyata dibunuh 2 sepupunya. 2 pemuda berinisial SP dan MNS akhirnya ditangkap anggota Polres Jember. Peristiwa pembunuhan terjadi saat 2 pelaku dan korban pesta miras di pinggir sungai. Saat mabuk berat, korban berteriak-teriak hingga membuat kedua pelaku geram. Korban akhirnya dianiaya kemudian dibuang ke sungai. Tubuhnya kemudian ditemukan warga dalam kondisi sudah meninggal dunia. Ironisnya, kedua pemuda itu justru melaporkan ke polisi jika sepupunya itu meninggal karena hanyut di sungai. Akhirnya tersangka mendorong korban ke tengah sungai untuk mengalihkan bahwa seolah-olah korban meninggal dunia. Logisnya, besoknya kedua tersangka ini ikut melaporkan ke Polsek Buker bersama ibunya. Demikian. Selain mengamankan 2 pelaku, polisi juga menyita barang-barang korban seperti jaket, kaos, dan sepeda motor korban. Atas ulahnya, pelaku dijerat pasal tentang pembunuhan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Seorang pria di Lumajang, Jawa Timur babak belur dihajar warga usai kepergok melakukan penipuan dengan modus penyaluran bansos. Sementara seorang imam masjid dianiaya pria saat memimpin sholat subuh. SO, seorang pria pegawai Dinas Pendapatan Daerah di Spenda, Gadungan ini jadi bulan-bulanan warga usai melakukan penipuan dengan modus penyaluran bansos di Desa Pakel, Kecamatan Gucialit, Lumajang, Jawa Timur. Warga yang geram mengeroyok pelaku hingga babak belur. Pelaku pun hanya bisa pasrah dan tidak melakukan perlawanan. Orang datang minta KTP KK dan menyatakan untuk didaftarkan ke dapat bansos, ini penipu. Jadi ini pakai kartu nama juga cuma palsu. Awalnya pelaku mendatangi sejumlah rumah warga dengan mengaku sebagai pegawai Dinas Pendapatan Daerah. Pelaku meminta sejumlah persyaratan kartu identitas warga hingga sejumlah uang sebagai syarat pencairan bansos. Modusnya adalah dengan meminta sejumlah uang ya untuk dibukakan ATM, bahasanya seperti itu, sebagai ATM penerima bantuan dari Kementerian Sosial. Hingga kini, polisi masih melakukan pendalaman terkait peristiwa ini, sementara terduga pelaku ditahan di Mapolres Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan. Kamera pengawas merekam detik-detik seorang pria menghampiri imam salat subuh berjamaah di Masjid Baitur Rahman, Desa Tompira, Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Dengan kesal, pelaku menikam pinggang korban dari belakang menggunakan badik hingga korban tersungkur dan membuat jemaah panik berhamburan.
Pelaku ialah seorang pemuda berinisial AL 23 tahun, diamankan polisi dalam keadaan babak belur usai menjadi bulan-bulanan jamaah. Hasil pemeriksaan kepolisian, pelaku positif dalam pengaruh narkoba sabu. Kenekatan pelaku juga usai tersinggung ditegur korban saat masuk dalam masjid menggunakan sandal. Membawa sebilah pisau badik dan langsung melakukan penikaman pada pinggang sebelah kanan dari Pak Ustadz Muhammad Jumali. Setelah melakukan penganiayaan, lelaki AL hendak melarikan diri, namun segera diamankan oleh jamaah yang hadir. Kini pelaku mendekam di tahanan Mako Polres Morowali Utara, Sulawesi Tengah guna proses hukum lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Sebanyak 23 murid SD diduga menjadi korban pelecehan oknum guru olahraga di Labuan Batu, Sumatera Utara. Orang tua korban melaporkan kejadian itu ke polisi. Sejumlah orang tua siswa mendatangi Polres Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara untuk melaporkan kasus pelecehan yang dilakukan oknum guru olahraga sebuah sekolah dasar di Kecamatan Kota Pinang. Laporan polisi dilakukan setelah Komisi Perlindungan Anak Daerah melakukan asesmen di sekolah. Dari hasil pemeriksaan KPAD, diduga ada 23 anak yang jadi korban pelecehan. Pelaku sendiri diduga adalah oknum guru yang ada di sekolah tersebut. Itu korban? Korban ini dia mulai dari ada yang kelas 6 SD, kelas 5 SD, kelas 3 bahkan sampai kelas 3 SD. Berarti yang diapainya muridnya sendiri gitu ya Bang? Iya Bang, kurang lebih seperti itu. Pihak Polres Labuan Batu menyatakan telah menerima 1 laporan polisi terkait dugaan pelecehan tersebut. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Kobaran api yang muncul dari salah satu rumah warga membuat panik warga di Desa Candi Negara, Kecamatan Pekuncen, Banyumas, Jawa Tengah. Kobaran api yang muncul ini tiba-tiba telah membesar, bahkan api cepat merembet ke bagian rumah lainnya hingga warga yang mencoba memadamkan api terpaksa menghindar dari kobaran api ini. Api semakin membesar setelah menyambar botol yang berisi BBM di kios bensin warga tempat penjualan BBM eceran. 3 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Petugas yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan pemadaman. Setelah petugas bekerja selama hampir 1 jam, api berhasil dipadamkan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan siswa sekolah dasar dan taman kanak-kanak di Kabupaten Lebong alami keracunan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Para siswa diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis yang dibagikan sekolah. ...150 siswa SD dan taman kanak-kanak di Kabupaten Lebong, Bengkulu terpaksa dibawa ke RSUD Lebong. Mereka dirawat lantaran diduga mengalami keracunan massal. Rata-rata siswa-siswi ini mengeluh pusing, sakit perut, sesak nafas, hingga pingsan. Para siswa ini diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis MBG. Menu MBG yang disediakan berupa bakso, sayuran, jagung, sawi, dan wortel, mie kuning, serta tahu. Keracunan massal ini terjadi di SD Id Al-Azhar Sukabumi, TK Halak Mulia Sukabumi, TK Asdahra, dan SD Muhammadiyah Ujung Tanjung. Buat kami hari ini kami tidak tahu ada jadwal. Tidak dimakan intinya ya? Tidak dimakan, tidak ada jadwal. Kami tidak tahu jadwal makan. Nah, itu kira itu. Sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong bersama aparat terkait masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab keracunan massal. Dari Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. 1 orang tewas dan 6 lainnya luka serius usai terlibat tabrakan beruntun 3 mobil di Ciawi, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sementara seorang balita penumpang Betor tewas usai adu banteng dengan pickup. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 unit mobil terjadi di Jalan Raya Sukamantri, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kecelakaan bermula saat mobil APV melaju kencang dari arah Tasikmalaya menuju Bandung
dan menyalip kendaraan lain, kemudian bertabrakan dengan mobil pengangkut uang dari arah berlawanan. Akibat tabrakan, mobil ATV oleng dan menyenggol mobil travel yang berada di jalur yang sama. Naas akibat insiden ini, 1 orang yaitu sopir mobil pengangkut uang tewas seketika dan 6 lainnya mengalami luka serius. Seluruh korban luka dievakuasi ke IGD Rumah Sakit Umum Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya untuk mendapatkan perawatan medis. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan panjang. Kasus kecelakaan ditangani polisi dengan mengolah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Inilah video sesaat usai kecelakaan yang melibatkan mobil bak terbuka dengan sebuah becak motor di Jalan Lintas Sumatera, Desa Sihepeng, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Usai menabrak becak motor, laju mobil yang hilang kendali lantas terhenti setelah menabrak tembok pagar sekolah dasar. Kejadian bermula saat mobil terbuka melaju dari arah Padang Sidempuan menuju Penyambungan. Saat di jalan menikung, mobil tiba-tiba oleng langsung menabrak sebuah becak motor yang datang dari arah berlawanan. Akibatnya becak motor yang berpenumpang 3 orang termasuk pengemudinya mengalami luka parah. Saat dibawa ke puskesmas setempat, salah seorang penumpang bentor yang merupakan balita berusia 3 tahun meninggal dunia karena luka parah akibat saat kecelakaan terlepas dari pangkuan ibunya. Jadi totalnya ada 4, Isuzu Traga 1, yang pengemudi becak motor 1, penumpang becak motor 1 luka-luka juga, dan 1 anak balita umur 3 tahun meninggal dunia. Polisi dari unit Gakum Satlantas Polres Mandailing Natal yang menangani kasus ini telah menangkap sopir mobil bak terbuka. Namun yang bersangkutan belum dapat dimintai keterangan karena masih syok dan menjalani perawatan di fasilitas kesehatan setempat. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Baru saja bebas dari balik jeruji, seorang pemuda di Makassar kembali diringkus karena mencuri ponsel. Sementara kepergok beraksi, pencuri 2 tabung gas LPG kabur meninggalkan sepeda motornya. Tim Resmo Polsek Panakukang meringkus AR, seorang pemuda yang mencuri ponsel di Jalan Meranti, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku pun tak berkutik saat digerebek polisi. Pelaku mengaku mencuri ponsel di dashboard motor korban yang terparkir di depan rumah kos rekan korban. Pelaku juga telah beberapa kali melakukan pencurian di wilayah hukum Polsek Panakukang. Bahkan pelaku diketahui baru saja bebas dari balik jeruji usai menjalani masa tahanan dalam kasus yang sama. HP, Pak. HP? Iya. Bagaimana caranya? Di mana lo ambil? Di dashboard. Iya. Di dashboard. Berapa kali mau mencuri? Banyak kali. Banyak kali itu. Berapa kali mau masuk di polsek, di penjara? 2 kali. Hah? Terus ini baru-baru keluar lagi toh? Kasus apa itu menjalani? Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Panakukang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Oh ini ya, ini dia datang. Situ saya duduk di sini, jadi kelihatan nggak ada orang dia. Aksi seorang pria mengendarai sepeda motor saat hendak mencuri gas melon di sebuah warung pakan ternak di Jalan Supriyadi, Pakusari, Jember, Jawa Timur, terekam CCTV. Pelaku menggasak 2 tabung gas yang terpajang di depan toko. Namun sayang, aksinya dipergoki pemilik warung yang langsung mengadangnya. Pelaku yang mencoba kabur langsung ditendang pemilik warung hingga terlibat tarik-menarik. Panik dihajar massa, pelaku pun larikan diri dan meninggalkan barang bukti tabung gas dan motor yang dikendarainya di lokasi. Aksinya diketahui pemilik warung yang tengah berjaga dan curiga dengan aksi pelaku lewat monitor CCTV. Pemilik warung menyita motor milik pelaku dan akan menyerahkannya ke pihak kepolisian. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiharto melaporkan. Pemirsa, dituding mengandung unsur provokasi, sebuah cosplay tikus berdasi dilarang tampil saat pelaksanaan Karnaval Agustusan di Bangkalan, Jawa Timur. Alhasil larangan ini pun mendapatkan sorotan tajam dari warganet usai viral di media sosial.
Inilah cosplay berupa tikus berdasi yang ikut dalam karnaval kemerdekaan di Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Namun sayangnya cosplay kritis terhadap kasus korupsi di Indonesia ini akhirnya batal tampil setelah kelompok peserta karnaval yang akan mengarah cosplay tersebut mendapat teguran keras dan larangan dari pihak kecamatan setempat sejak sehari sebelumnya. Meski begitu, tetap ada kelompok peserta karnaval yang terlihat mengkritisi masalah korupsi lewat tulisan yang mereka bawa saat pelaksanaan karnaval Tanjung Bumi. Larangan tampil cosplay tikus berdasi ini pun viral dan mendapat kritik serta kecaman netizen. Pemkab Bangkalan menyebut tidak pernah mengeluarkan perintah atau larangan terkait hal tersebut. Kelompok peserta karnaval yang terkait menolak untuk dikonfirmasi dan menyatakan sudah menyelesaikan masalah di kantor kecamatan dengan dihadiri para muspika setempat. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, News melaporkan. Seorang lansia yang sedang mengurus KTP di Cilegon, Banten ditemukan meninggal. Korban sempat dibantu tim medis, namun naas nyawanya tidak tertolong. Tim medis dibantu para pegawai gedung di kawasan pemerintahan kota Cilegon, Banten mengevakuasi seorang lansia. Ia ditemukan meninggal di ruang tunggu pelayanan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil. Sebelum meninggal, pria berinisial UR tersebut sempat meminta istrinya untuk melakukan perekaman dokumen kependudukan jenis KTP dan KK. Ia juga sempat mengeluh merasakan nyeri pada dadanya. Tak lama setelah ditemukan tak sadarkan diri, tim medis yang berada di lokasi memberikan pertolongan, namun nyawanya tak tertolong. Pada saat dilakukan pompa jantung, kita coba pompa jantung, memang tensinya kembali naik dan saturasinya mungkin agak naik di 87. Namun tidak bertahan lama, bapaknya kembali drop lagi setelah itu terus-menerus turun, hingga akhirnya kami nyatakan meninggal di pihak keluarga. Jenazah UR telah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk pemeriksaan sebelum diberikan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, News melaporkan. Dalam video amatir, truk bermuatan LPG tersangkut di bagian belakang truk tronton yang terus melaju di tol Jakarta Outer Ring Road Jor. Peristiwa ini bermula saat truk muatan LPG melintas di lajur 1 tol Jor. Setiba di kilometer 36 arah Cikunir, Bekasi, truk muatan LPG menabrak truk tronton yang ada di depannya. Truk LPG tersangkut truk tronton dan terseret hingga 6 km. Diduga truk muatan LPG alami remblong. Sopir truk tronton baru menyadari ada kendaraan lain yang menempel di sekitar kilometer 42 setelah ada pengendara lain yang berteriak. Akibat insiden ini, sopir truk muatan LPG tewas dan telah dievakuasi. Kasus kecelakaan ini ditangani Satuan Patroli Jalan Raya Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helm Sembati, News melaporkan. Polisi dibantu warga menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang menceburkan diri ke Kali Cikapundung di Bandung, Jawa Barat. Ia sempat menolak naik ke permukaan karena takut diamuk massa. Upaya evakuasi pelaku akhirnya menjadi tontonan warga. Pelaku kemudian diamankan ke Polsek Buah Batu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sebelumnya, warga memergoki aksi dua pelaku saat hendak mencuri sepeda motor. Satu pelaku berhasil melarikan diri, satu orang lain meloncat ke sungai. Di lokasi, polisi menemukan barang bukti kunci letter T yang digunakan pelaku untuk melakukan aksinya. Kini pelaku telah diamankan dan mendekam di Polsek Buah Batu, sementara rekannya masih diburu petugas. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanwar Candika, iNews melaporkan. Seorang pria pecatan tentara ini tak mampu berkutik saat diringkus petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat di Majalengka, Jawa Barat. A merupakan mantan tentara yang nekat membantu pelarian istrinya berinisial RR karena tersandung kasus penipuan sebesar 420 juta rupiah. Awalnya polisi menangkap RR atas laporan dari korban berinisial AS, warga Papua Tengah, di mana RR menjanjikan penjualan 1 unit kendaraan roda 4 seharga 420 juta rupiah. Namun setelah uang dikirimkan ke pelaku, mobil tak kunjung diantar ke alamat korban di Papua Tengah. Pasutri ini pun diketahui sempat melakukan pelarian ke beberapa daerah hingga akhirnya berhasil diringkus di Majalengka. Jadi tersangka ini mengiming-imingi korban untuk membeli mobil baru
Jadi korban sudah mentransfer 420 juta, namun ternyata uangnya tidak digunakan untuk membeli mobil, namun untuk kebutuhan lain daripada tersangka. Akibat perbuatannya, sepasang suami istri ini pun terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya News melaporkan.